Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Nanda, NIM 2137087. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah UAS saya yang berjudul Organisasi dan Arsitektur Komputer dengan dosen pengampunya yaitu Pak Basarudin SPD MKOM. Di sini saya akan menjelaskan apa itu evolusi pada komputer, struktur CPU atau Central Processing Unit, CPU atau Central Processing Unit, dan memori komputer. Baik, di sini saya akan jelaskan dari bab pertama, itu latar belakang dari komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Perkembangan komputer meliputi peningkatan kecepatan prosesor, penyusutan ukuran komponen, peningkatan ukuran memori, dan peningkatan kapasitas serta kecepatan I/O. CPU merupakan bagian fungsional yang utama dari sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa CPU merupakan otak dari sebuah komputer. Di dalam CPU, inilah semua kerja komputer dilakukan. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya itu set instruksi, aritmetika yang digunakan teknik pengamatan, mekanisme I/O. Sebagai contoh, apakah suatu komputer perlu memiliki instruksi pengalamatan pada memori merupakan masalah rancangan arsitektural. Apakah instruksi pengalaman tersebut akan diimplementasikan secara langsung ataukah melalui mekanisme change adalah kajian organisasional. Baik, rumusan pada masalah yang pertama ada bagian evolusi komputer dari dulu sampai sekarang dan kinerja dari komputer. Yang kedua adalah bagaimana struktur dari CPU. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Yang pertama adalah tujuan makalah ini dibuat untuk mengetahui bagian-bagian terdapat pada komputer serta kinerja dari setiap bagian yang ada di komputer. Yang kedua, manfaat makalah ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam memahami perkembangan komputer dan memahami setiap bagian komputer yang berperan penting dalam melakukan setiap pekerjaan yang kita inginkan. Kita lanjut ke bab 2, itu pembahasannya. Yang pertama ada evolusi pada komputer. Evolusi pada komputer berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sebelum pada tahun 1940 dan yang kedua setelah tahun 1940. Termasuk yang pertama itu sebelum tahun 1940. Sejak dahulu kala, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia menggunakan jari untuk mengenali dan membilang nomor 1 hingga 10. Selepas itu, mereka mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tetapi masih menggunakan digit-digit dari 0 hingga 9. Ahli-ahli perniagaan dari negeri Cina, Turki, dan Yunani menggunakan abakus atau sempoa untuk melakukan perhitungan. Pada tahun 1617, John Napier mengemukakan perhitungan algoritma dan menemukan alat yang disebut tulang Napier atau Napier's bones. Manusia juga menemukan alat-alat mekanik dan elektronika untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Blaise Pascal menciptakan mesin perhitungan mekanisme pertama pada tahun 1642. Mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear pada roda. Pascal juga telah banyak menyumbangkan ide dalam bidang matematika. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris itu Charles Babbage
pada tahun 1791 sampai 1871. Pada tahun 1812, Babbage memperhatikan kesesuaian alam antara mesin mekanik dan matematika. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali kesalahan, sedang matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik sebagai alat untuk menjawab kebutuhan mekanik. Kita lanjut. Alat untuk mengolah data dari zaman dulu itu sampai sekarang ini bisa kita golongkan menjadi 4 golongan besar, yaitu adalah yang pertama ada peralatan manual, itu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua adalah peralatan mekanik, itu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga ada peralatan mekanik elektronik, peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Peralatan elektronik, peralatan yang bekerja secara elektronik penuh. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi yang panjang dari penemuan-penemuan manusia sejak dahulu kala, berupa alat mekanik maupun elektronik. Kemudian setelah tahun 1940, perkembangan komputer setelah tahun 1940 dibagi lagi menjadi 5 generasi. Dan yang saya akan bacakan itu ada sekitar 3 generasi komputer. Generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Ia menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Ia juga memerlukan banyak tenaga elektrik yang menyebabkan gangguan elektrik di kawasan sekitaran, dan ukuran komputer generasi pertama ini sangat besar. Komputer generasi pertama ini 100% elektronik dan membantu para ahli menyelesaikan masalah perhitungan dengan cepat dan tepat. Ada beberapa komputer generasi pertama. Yang pertama ada ENIAC atau Electronic Numeral Integrator and Calculator. Kemudian ada ENIAC Electronic Numeral Integrator pada tahun 1946 dirancang dan dibuat oleh John Mauchly dan John Presper Eckert di Universitas Pennsylvania, merupakan komputer digital elektronik untuk kebutuhan umum pertama di dunia. Kemudian ini adalah gambar dari ENIAC komputer. Kita lanjut, ada komputer generasi kedua. Pada tahun 1947, transistor ditemukan di lab Bell oleh William Shockley. Penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran-ukuran mesin elektronik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan para pendahulunya. Selanjut itu ada komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tub vakum, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian internal komputer. Batu kuarsa atau quartz rock menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC Integrated Circuit di tahun 1958. Pada mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam suatu chip tunggal dan disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya dan penggunaan sistem operasi sistem mungkin mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang monitor dan mengkoordinasi memori komputer. Kemudian ada komputer generasi keempat dan komputer masa depan atau komputer generasi kelima. Kita masuk pada perancangan kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses sebuah komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder,
bus, periferal, dan dari segi perkembangan program aplikasi pun sangat menakjubkan. Aplikasi desktop yang hampir demikian semua sistem komputer ini meliputi patch, pengolahan citra, pengenalan voice atau pembicaraan, video conference, multimedia, transfer, dan menakjubkan lainnya adalah dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IaaS yang dibuat sekitar 50 tahun yang lalu. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antara mikroprosesor dengan komponen lainnya, di antaranya meningkatkan jumlah bit yang dicari pada saat tertentu dengan melebarkan DRAM dan melebarkan lintasan sistem busnya, mengubah antarmuka DRAM sehingga lebih efisien dengan menggunakan teknik change atau pola buffer lainnya pada capping DRAM, meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus yang lebih cepat untuk buffering dan membuat struktur aliran data. Kemudian kita masuk pada PowerPC. Proyek sistem RISC diawali pada tahun 1975 oleh IBM pada komputer murni seri 801. Seri pertama ini hanyalah prototipe. Seri komersialnya adalah PC-RT yang dikenal pada tahun 1986. Tahun 1990, IBM mengeluarkan generasi berikutnya, yaitu IBM RISC System atau 6000 yang merupakan mesin RISC Superscalar Workstation. Setelah ini, arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur Power. IBM menjalani kerjasama dengan Motorola, penghasil mikroprosesor seri 6800. Kemudian Apple menggunakan keping Motorola dalam Macintosh-nya. Termasuk yang kedua itu adalah struktur CPU atau Central Processing Unit. Pada komputer, komponen utama CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberi kepadanya. Dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU tersusun atas beberapa komponen sebagai bagian dari struktur CPU seperti terlihat pada gambar 3.1 dan struktur detail internal CPU terlihat pada gambar 3.2 CPU. Lalu terdiri dari dua bagian yang unit aritmetik dan unit logika boolean yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Contoh, unit bertugas mengontrol operasi. CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya, termasuk dalam tanggung jawab untuk unit kontrol adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Lalu ada register dan CPU interconnection. Fungsi CPU adalah penjalanan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Untuk memahami fungsi CPU dan caranya berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Kemudian ada CPU atau Central Processing Unit Computer. Arsitektur dasar mesin tipe von Neumann menjadi kerangka referensi pada komputer digital umum atau general purpose model. Tiga bagian fundamental tersebut adalah program disimpan dalam unit memori utama yang berhadapan dengan piranti atau I/O melalui CPU. CPU membaca dari atau menulis ke memori dengan mengirimkan alamat word ke unit memori melalui bus address, kemudian menerima atau mengirim data melalui bus data. Data dipertukarkan antara CPU dan unit I/O juga dengan menggunakan bus data. Operasi disinkronisasikan oleh dua bus frontal dengan sinyal kendali yang dikirim oleh CPU dan sinyal acknowledgement serta sinyal interupsi yang diterima oleh CPU. Berikut adalah gambar dari organisasi CPU.
Dan gambar dari kumpulan register adalah sebuah komponen secara kolektif disebut sebagai kumpulan register atau register set. Berikut adalah gambarnya. Kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU. Ide mengenai satu adder umum mampu menambahkan dua register bersama-sama dan menyimpannya hasil dalam register lainnya merupakan prinsip yang berdasarkan pada ALU, sehingga ALU didefinisikan sebagai sebuah unit yang berisi sirkuit untuk menjalankan sekumpulan operasi mikro aritmetik dan logik. Kemudian ada control logic unit atau CLU. Termasuk yang terakhir yaitu memori komputer memori. Terdiri atas komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor. Data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasilnya dari data diproses oleh informasi. Memori biasanya terdiri dari suatu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya dalam prosesor. Memori komputer bisa diibaratkan sebagai papan tulis, di mana setiap orang masuk ke dalam ruangan bisa membaca dan memanfaatkan data yang ada dengan tanpa merubah susunan yang tersaji. Jenis-jenis memori itu yang pertama ada EDRAM, yang kedua ada SDRAM dengan 66 MHz dan 100 MHz dan 133 MHz. Baik, sekian presentasi makalah saya. Kesimpulan dari makalah arsitektur dan organisasi komputer ini adalah komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer tersebut dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Daftar perintah tersebut dinamakan program komputer dan unit penyimpanannya adalah memori komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional yang terkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek operasionalnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Baik, sekian. Terima kasih. Inilah hasil presentasi makalah saya. Saya Zikri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.